time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aziza, mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25401315667. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS DDI Tosale kelas 7 materi tentang perkembangan sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau lihat dulu kerapiannya kalian. Coba berdiri dulu. Oke, coba Ibu lihat laki-lakinya. Oke, silakan dulu kembali. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu sebentar ya. Oke, Isna, yang tidak masuk ini siapa nih? Rizky Febrian dengan Daniel Firmansyah, Daniel H dengan Ryan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doanya dimulai. Oke, jadi sebelum kita lanjut, Ibu bacakan sedikit ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebentar ya. Apakah sudah ada yang mengenal atau sudah pernah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin? Belum ada? Belum. Silakan diperhatikan. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang
dan mengabdi pada teman-teman sebagaimana diminta oleh Al-Quran, yaitu surat Huda dari Al-Quran surah pada Samsul. Utsman adalah khalifah yang menikahi dua putri Rasul, yang pertama Ruqayyah dan kedua dengan Ummu Kulsum, yaitu setelah Ruqayyah wafat. Beliau juga adalah saudagar kaya dan penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik karena beliau banyak melakukan amal kebaikan. Maka beliau mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan serta ada dan berperilaku baik kepada siapapun. Ya, itu tadi yang kalian sudah tonton. Jadi sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Ada. Coba apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Pertama Pak, kalau monas ini itu apa? Ya. Dari Allah ya. Untuk menyampaikan amanah Islam ya. Ajaran Islam. Umar bin Khattab yang ketiga. Yang terakhir Ali. Oke, kalau begitu Ibu bagikan ya 4 kelompok untuk mengerjakan tugas. Oke, boleh dibantu dulu Ibu nak? Bagikan indikatornya. Jadi di sini nanti ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan biografi singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, apa peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perkembangan sejarah Islam? Kemudian, poin ketiga, apa yang dapat kalian teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Oke, hitungkan ada 4 khalifah. Jadi nanti perhatikan dapat kelompok, ya. Jadi nanti siapa nanti yang dapatkan ini khalifah pertama? Berarti diaca ini misalnya tentang Abu Bakar. Kemudian, kelompok ini misalnya yang dapat Umar bin Khattab. Berarti dia cari juga, jelaskan biografinya juga. Kemudian perannya ya. Kemudian apa yang dapat kalian teladani. Oke? Oke, silakan dikerjakan.
Jadi ini adalah ice cream ya. Supaya kalian tetap semangat. Modo. Kami dari kelompok 1 pembelajar asosiasi kami. Oke, nomor 3. Apa yang dapat kalian ketahui dari kelima mata asli? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan nomor 1, jelaskan biografi singkat Khalifah Abu Mansur. Dengarkan baik-baik. Rufai bin Abdul Uzza lahir di Mekah tahun 594 Masehi, dikenal sebagai sosok yang kuat, berani dan tegas, memiliki keahlian dalam membuat, berpandang dan berpikir. Awalnya sangat menyenangkan berkata dianggap sebagai orang yang kuat dan berani juga sebelum memeluk Islam. Pertanyaan nomor 2, apa peran Umar bin Khattab dalam perkembangan? 1. Membentuk koalisi. 2. Membangun kota baru. 3. Mengembangkan sistem irigasi dan pengajian. 4. Mengatur sistem pengajian dalam negara dan segala negara. Salah satu dan sekian banyak lembaga pendidikan bagi Islam adalah sistem kalender hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kalian pelajari dari Khalifah Umar bin Khattab? 1. Tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. 2. Adil dan bijaksana dalam memberi. 3. sederhana dan kawali. 3. Menempatkan khutbah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semua kelompok sudah tahu ya. Jadi ini ada ibu bagikan lagi ya. Tentang refleksi pembelajaran. Jadi ini ibu bagikan semua ya. Semuanya dapat. Jadi nanti misalnya begini. Misalnya, tadi kan kita mempelajari tentang apa? Tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Dan keempat khalifah, siapa semua? Yang pertama Abu Bakar. Oke. Ketiga? Oke. Yang terakhir? Alif bin Abi Thalib. Oke, jadi nanti ibu bagikan, nanti kalian kerjakan di sini. Misalnya, apa yang sudah kalian pahami tadi? Misalnya tentang apa? Peran. Misalnya peran pelajaran hari ini ibu bagikan dulu ya. Kalian kerjakan.
Sudah? Nah. Oke, jadi hari ini proses dan mengajarkan kita hari ini selesai dan insya Allah